Selamat pagi para rekan profesional. Seperti biasa, saya lari pagi pada hari ini, tetapi tetap memberikan materi-materi kuliah singkat di YouTube atau di media sosial lainnya. Pada hari ini, saya ingin membahas catatan saya mengenai apakah AI itu memang menjadi teknologi yang vital bagi kehidupan kita. Ini sebuah pertanyaan yang menarik untuk dikaji, karena AI memberikan banyak perspektif yang luar biasa. Hampir di semua bidang kehidupan manusia saat ini menggunakan AI, dan itu merupakan hal yang wajar, karena dengan menggunakan artificial intelligence berarti kita mempermudah banyak hal, khususnya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mulai dari pekerjaan hingga hiburan. AI itu memberikan banyak perspektif baru. Oleh karena itu, pada tahun 2025 banyak para profesional dan pekerja yang harus memulai melakukan renew skill mereka untuk bagaimana bisa menggunakan AI untuk menunjang pekerjaan mereka ataupun profesi mereka. Dengan menggunakan AI berarti kita menciptakan efisiensi biaya dan efisiensi waktu, dan itu merupakan hal yang wajar, karena tren dunia global saat ini adalah kita harus menggunakan teknologi AI untuk menunjang pekerjaan kita. Tanpa AI akan sulit bagi kita untuk bisa berkembang, untuk bisa mencapai suatu hal, apalagi melakukan inovasi teknologi. AI banyak membantu kita, khususnya dalam hal kita melakukan analisa, baik analisa bisnis, analisa strategi militer, ataupun dalam bidang kedokteran, analisa penyakit. Ini sangat penting dipelajari bagi semua orang. Jadi tanpa AI akan sangat sulit bagi kita untuk mampu bersaing dalam pekerjaan kita dan kehidupan kita sehari-hari. AI memberikan kontribusi tanpa batas. Perkembangan teknologi AI itu akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Tanpa kita sadari, teknologi ini berjalan jauh, sementara apakah kita siap untuk menunjang teknologi tersebut? Terima kasih. Bicara mengenai ChatGPT. ChatGPT adalah salah satu generative AI yang pertama dikembangkan dalam teknologi pengembangan AI. Bahwa AI generatif diharapkan dapat menjawab banyak pertanyaan yang dilakukan oleh semua pengguna yang menginginkan jawaban singkat, padat, dan jelas. Jadi ChatGPT itu diluncurkan pada tanggal 30 November tahun 2022. Saat ini AI powered chatbot ini mempunyai kemampuan untuk menjawab sekitar 29.000 pesan. Bayangkan, 29.000 pesan per detik, dan menjadikan program AI itu berbasis data paling populer di seluruh dunia. Kayak kita bisa bayangkan 29.000 pesan per detik, dan menjadi program AI berbasis data paling populer di seluruh dunia. Hampir setiap orang tentu mengenal apa yang dilakukan untuk bekerja menggunakan ChatGPT. Jadi tanggal 30 November 2022 itu adalah dimana ChatGPT itu dilahirkan, ya. Mereka memang melakukan percobaan selama bertahun-tahun untuk menyempurnakan teknologi AI. Memang ini membutuhkan waktu, karena dengan AI pemrograman komputer pun terbantu banyak dan mempunyai banyak perubahan. Tentu dengan kecerdasan chip yang berbasis AI itu tentu akan membantu, ya, sekali lagi saya katakan, akan membantu manusia dalam bekerja. Ini adalah sebuah peluang yang luar biasa
yang bisa kita lakukan setiap saat. Jadi BI chatbot seperti ChatGPT ini memang luar biasa manfaatnya bagi kehidupan kita. Ya, menurut OpenAI, ChatGPT itu digunakan oleh 800 juta orang. Bayangkan, ChatGPT itu digunakan 800 juta orang per minggu. Chatbot ini digunakan untuk berbagai bidang, dari mulai perencanaan, pelajaran apa yang akan dilakukan, artinya pelajaran yang akan diambil untuk bagaimana kita bisa melakukan perencanaan studi, artinya pelajaran studi di masa depan. ChatGPT bisa memprediksi jika kita mengambil materi suatu pelajaran, dia bisa memberikan analisa yang cukup mendalam dengan tingkat keakuratan sekitar 90%. Dan ini merupakan sebuah revolusi teknologi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya, bahwa analisa yang dilakukan oleh mesin itu sangat penting bagi perkembangan teknologi artificial intelligence. Bahkan perencanaan liburan pun orang banyak yang bertanya kepada ChatGPT, seperti tempat apa yang paling eksotis, tempat apa yang paling banyak dikunjungi, hingga memilih buah-buahan terbaik dan sayur-sayuran terbaik di supermarket. Jadi ChatGPT menjadi daya ukur bagi pengguna AI, ya termasuk Anda dan saya, bahwa AI digunakan untuk banyak melakukan kemajuan, khususnya dalam bekerja. Ini merupakan sebuah revolusi teknologi bagi komunitas manusia modern. Jadi AI ini dampaknya dahsyat, sama seperti awal kita mengetahui tentang dunia internet. Dengan AI diharapkan teknologi ini bisa membantu kita dalam melakukan pekerjaan, bisa melakukan perjalanan, bisa meminta sebuah rekomendasi yang tepat, bagaimana kita bisa memilih sebuah produk. Jadi AI bisa membantu juga tentang brand sebuah perusahaan, bisa menciptakan personal brand, bisa untuk belajar, bisa untuk memprediksi suatu hal yang belum pernah kita pikirkan. Ini menjadi sebuah teknologi yang menarik bagi kita semua. Jadi inilah fungsi dari artificial intelligence bagi kehidupan kita. Teknologi artificial intelligence saat ini juga memberikan banyak pilihan bagi kita, bagaimana kita bisa menciptakan kreativitas di bidang animasi, di bidang film, dan juga membuat efek-efek baru. Perkembangan teknologi AI kita bisa lihat dalam berbagai macam aplikasi yang berbasis AI, khususnya dalam AI generative video. Kita bisa membuat film menurut versi kita sendiri dengan menuliskan prompt, atau membuat foto dari tubuh kita untuk dijadikan sebuah film. Dan ini hal yang menarik. Di masa lalu memang pembuatan film itu sangat mahal, tetapi dengan adanya AI, pembuatan film itu akan menjadi murah. Wah, selamat pagi Bu Dokter. Ya, jadi teknologi AI itu akan memberikan banyak hal kepada kita. Doa teknologi yang digunakan tentu bisa sangat murah. Ya, kita mungkin bisa berlangganan AI premium dalam hal pemakaian bulanan dengan harga yang telah ditetapkan. Tetapi ini hal yang sangat praktis dibandingkan kita membangun sebuah studio yang sangat besar dengan biaya jutaan dolar. Tetapi itu adalah pilihan kita, apakah kita ingin memproduksi film dengan skala menengah atau memang mega
mega production itu semua terpulang ya kepada kita semua ya. Jika memang kita ingin menciptakan film dengan mega production skala besar ya, kita membutuhkan teknologi artificial intelligence yang luar biasa dan mungkin didukung oleh peralatan studio yang kita katakan ya jutaan dolar dalam hal produksi. Itu terpulang bagi kita semua. Tetapi teknologi ini memang memberikan sebuah kemudahan bagi para animator, bagi para video production, bagaimana memberikan AI untuk perkembangan teknologi mereka. Tanpa AI, biaya produksi memang akan menjadi lebih mahal, yaitu banyak mengurangi biaya produksi. Bagaimana film itu tercipta dalam waktu yang tidak terlalu lama, seperti kita memberikan banyak efek dalam film, bahwa dengan teknologi AI akan banyak sentuhan-sentuhan dari efek film yang tidak pernah kita bayangkan dengan teknologi yang jauh sangat lebih murah. Memang teknologi AI itu akan terus berkembang, baik dalam segi penggunaan data ataupun penggunaan teknologi animasi. Ini tentu sangat mengembirakan bagi kita, bahwa dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence berarti kita menciptakan sebuah banyak teknologi baru yang tidak pernah kita terbayangkan sebelumnya. Terima kasih. Kompetisi perusahaan-perusahaan berbasis teknologi artificial intelligence akan semakin meningkat karena AI menjadi sebuah ladang bisnis baru yang belum pernah kita prediksi, tetapi mempunyai capital market yang sangat besar. Perkembangan teknologi AI itu membutuhkan banyak sumber daya, baik dalam sumber daya teknologi maupun sumber daya manusia. Tentu manusia yang mempunyai skill, kemampuan yang sangat tinggi. Ini bisa menciptakan banyak hal untuk bagaimana kita bisa melihat teknologi ini menjadi sebuah pilihan bagi banyak orang. Perusahaan-perusahaan seperti kita bisa lihat ChatGPT, Google, ya, Grok, atau Qian dari Alibaba itu akan berkompetisi secara ketat. Artinya berkompetisi secara ketat dalam menciptakan valuasi market baru. Tentu dengan perkembangan teknologi AI yang semakin pesat, itu akan membutuhkan banyak sumber daya, khususnya dalam penggunaan chip teknologi berbasis AI. Salah satu perusahaan yang saat ini sangat unggul dalam teknologi berbasis AI adalah Nvidia. Nvidia itu menguasai lebih dari 70% pasar chip dunia, di mana itu merupakan sebuah strategi dari bisnis AI jangka panjang. Wah, selamat pagi Pak. Iya, silakan. Jadi ini memberikan sebuah hal baru bagi kapitalisasi pasar dari artificial intelligence. Tentu perusahaan seperti Grok, seperti Google atau perusahaan-perusahaan lain akan mengambil alih. Saat ini terjadi memang dua medan pertempuran antara Cina dan Amerika, bagaimana memperebutkan ketemu lagi AI dalam pasar global. Nah, ini memerlukan sebuah strategi memenangkan
pasar, tentu bukan hanya kita berpromosi, tentu kita juga harus melihat loh, ini penting bagi kita, ini penting bagi pengguna, ini penting bagaimana menciptakan sistem yang lebih efisien, yang lebih praktis, menghemat waktu. Teknologi AI itu akan berubah dengan cepat karena selain perkembangan teknologi, kita juga bisa melihat kebutuhan pasar. Apa yang akan terjadi di masa mendatang? Ini menjadi sebuah titik penting atau point decision, keputusan yang penting. Kenapa dikatakan penting? Karena saatnya perubahan besar itu bisa menciptakan tentu perubahan masyarakat yang lebih baik. Tanpa itu semua akan sangat mustahil. AI akan memberikan banyak efek yang bagus, kontribusi yang positif bagi perkembangan dunia teknologi, baik dunia teknologi saat ini maupun dunia teknologi masa mendatang. Tentu ini membutuhkan sebuah kajian dan riset dalam jangka panjang. Penggunaan AI tidak hanya diterapkan pada hari ini, tetapi juga untuk di masa mendatang.